Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang pengantar mata kuliah akhlak tasawuf. Pengantar ini penting karena dengan paradigma berpikir akhlak tasawuf dalam konteks studi Islam akan dapat menghantarkan kita untuk memahami akhlak tasawuf dengan baik, dengan benar, dan tidak disalahpahami sebagai sebuah doktrin yang dianggap membahayakan atau dianggap sebagai bid'ah atau dianggap sebagai ajaran yang tidak ada legitimasinya di dalam Islam. Maka saya perlu memaparkan tentang paradigma berpikir atau paradigma keilmuan terkait dengan akhlak tasawuf sebagai sebuah ilmu. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa pilar dinul Islam itu ada 3. Pertama adalah iman, yang kemudian dikaji dalam ilmu yang bernama akidah. Yang kedua adalah Islam, yang kemudian dikaji di dalam ilmu syariah atau fikih. Yang ketiga adalah ihsan, yang dikaji dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Kita sedang memasuki kajian yang ketiga, yakni aspek ihsan, yakni aspek terkait dengan akhlak dan spiritualitas. Kalau aspek akidah dikaji dalam perspektif teologis, aspek syariah dikaji dalam perspektif hukum, aspek akhlak ini dikaji dalam perspektif perilaku dan juga pengejawantahannya di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah soal spiritual Islam. Jadi manifestasi dari ihsan adalah akhlak dan tasawuf. Jadi kita berada dalam dunia kajian tentang ihsan. Baik, yang pertama, akhlak itu dari bahasa Arab al-akhlak itu jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat atau budi pekerti. Jadi akhlak adalah sebuah kondisi jiwa yang kemudian mengejawantah menjadi sebuah perbuatan. Maka kemudian disebut sebagai ilmu akhlak, ilmu yang mempelajari tentang perbuatan manusia dari sisi baik dan buruknya. Akhlak kadang juga diartikan sebagai keadaan jiwa yang kemudian menjadikan perilaku keseharian yang dimiliki oleh manusia, atau keadaan jiwa yang menyebabkan adanya tindakan. Jadi keadaan jiwa lalu menyebabkan adanya tindakan, itulah akhlak. Kemudian ada lagi istilah etika. Etika adalah ilmu tentang perbuatan manusia dari perspektif baik dan buruknya. Etika sudah ada pada era Yunani kuno, bahkan Aristoteles sudah menggunakan kata ethos yang kemudian berkembang menjadi ilmu etika. Akhlak dan etika sebenarnya sama, hanya ada sisi perbedaan. Etika lebih pada teoritis, yakni ilmu tentang baik dan buruk. Akhlak lebih pada sebuah kondisi batin, kondisi jiwa yang kemudian melahirkan sebuah perbuatan. Jadi coraknya adalah praktis. Beda lagi dengan etiket. Etiket adalah norma-norma dan sopan santun, aturan-aturan yang berlaku dalam komunitas masyarakat tertentu, dalam ruang tertentu, dalam waktu tertentu. Beda etika dan etiket. Etika dan akhlak sifatnya universal. Misalnya, berani kepada orang tua adalah perbuatan buruk. Itu etika dan akhlak dari seluruh agama maupun sistem sosial atau sistem keyakinan manapun. Tapi kalau etiket itu sifatnya adalah terbatas. Misalnya ketika ke sekolah tidak memakai sepatu, itu dianggap melanggar norma-norma. Tapi ketika sepulang sekolah tidak pakai sepatu ketika di rumah, maka etiket yang berada di sekolah tidak berlaku ketika berada di rumah. Jadi ada perbedaan itu. Etiket dalam bahasa sekarang mungkin aturan protokoler, kurang lebih begitu.
Jadi yang tidak mengikuti protokoler dianggap tidak mengikuti aturan tentang norma-norma protokol tertentu. Tapi etiket bukan berarti orang yang tidak memiliki etiket bagus, bukan berarti tidak memiliki etika. Ini dua hal yang beda. Yang berikutnya adalah tasawuf. Tasawuf adalah aspek esoterik, aspek batiniah, aspek spiritualitas dalam Islam. Tasawuf adalah ilmu sekaligus amal dalam rangka pendekatan diri kepada Allah melalui jalan esoterik. Beda dengan jalan eksoterik atau jalan fikih. Jalan esoterik lebih menekankan pada perbuatan batin, kondisi batin. Sementara eksoterik lebih pada kondisi lahir. Misalnya, sholat secara eksoterik, secara fikih, itu adalah rangkaian dari gerakan dan bacaan. Sementara menurut perspektif tasawuf, sholat adalah komunikasi intensif antara manusia dengan Tuhan. Ini artinya bahwa pendekatan esoterik itu perlu menjadi pendekatan di dalam sebuah penghambaan. Eksoterik saja tidak cukup, pendekatan fikih saja tidak cukup, tapi harus ada pendekatan esoterik sehingga amal menjadi lebih berbobot. Kalau hanya fikih, jika hanya eksoterik, maka bobotnya, ruhnya atau kualitasnya menjadi tidak ada. Maka perlu spiritualisasi dalam ritual Islam, perlu menancapkan nilai-nilai spiritual dalam ibadah-ibadah formal yang ada dalam Islam. Itu tentang tasawuf. Lah, apa hubungan akhlak dan tasawuf? Akhlak adalah materi dasar tasawuf. Pendidikan tasawuf paling dasar adalah akhlak. Itu pertama. Jadi ketika orang awam atau anak kecil belajar tasawuf, maka pelajarannya adalah akhlak. Jadi akhlak adalah awal mula dari tasawuf. Kemudian yang kedua, akhlak adalah bagian dari tasawuf. Maka dalam tasawuf ada pembagian tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Yang berikutnya, akhlak adalah buah dari tasawuf. Jadi ketika seseorang sudah menekuni tazkiyatun nafas, pembersihan diri dalam rangka pendekatan diri kepada Tuhan, maka buahnya adalah akhlak. Tidak ada tasawuf yang tidak membuahkan akhlak. Jika pelaku tasawuf tidak pernah membuahkan akhlak yang baik, maka dia tentu salah metodologi di dalam memahami atau mengamalkan tasawuf, karena buah tasawuf adalah akhlak. Maka dari itu, kajian akhlak tasawuf menjadi sebuah kajian yang sangat penting di dalam Islamic Studies, di dalam Ulumiddin, sebagai sebuah fondasi batiniah di dalam seluruh sistem keislaman. Disinilah pentingnya mengkaji lalu memberikan bobot spiritual tentang tasawuf dalam seluruh sistem peribadatan dalam Islam. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.